Nah, karena ASP.NET MVC ini mendukung penuh web standar, maka ketika kita membuat template ASP.NET MVC, itu otomatis akan disediakan beberapa library khusus, JavaScript library dan CSS, karena kalau di ASP.NET MVC 5 kita bikin template-nya, kalau kita lihat di folder content di sini. Nah, di folder content di sini kita menggunakan bootstrap.css. Nah, kalau style yang kita buat sendiri nanti kita tambahkan di sini di site.css. Nah, bootstrap.css ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang responsif gitu ya. Jadi aplikasi yang kita buat itu tidak hanya untuk PC tapi bisa juga untuk mobile device atau untuk tablet gitu, yang resolusinya berbeda-beda. Dia akan bisa menyesuaikan resolusinya otomatis gitu ya. Dia punya beberapa alternatif tampilan gitu menggunakan CSS Media Query. Nah, jadi kalau nanti kita mau ubah-ubah CSS-nya bisa ditambahkan di site ini. Kalau kita nanti menambahkan template yang kita buat sendiri atau kita beli gitu ya, template. Nah, itu bisa juga CSS-nya kita masukkan di sini nanti. Nah, misalnya untuk body ini bisa juga saya ganti background color misalnya jadi apa? Misalnya blue misalnya atau aqua. Nah, misalnya seperti ini kalau kita ganti CSS-nya, kita jalankan tampilannya. Nah, berubah ya. Background-nya jadi biru. Nah, jadi untuk merubah CSS itu di dalam folder content. Kemudian untuk JavaScript library itu juga udah ada foldernya, yaitu folder script. Jadi nanti kalau kita menambahkan script itu di dalam folder script. Di sini sudah ada jQuery, sudah ada modernizer dan yang lain gitu ya. jQuery kita tahu JavaScript framework library untuk macam-macam ya, untuk bikin animasi atau untuk modifikasi DOM seperti itu. Kemudian kalau modernizer ini dipakai kalau misalnya usernya itu menggunakan browser lama yang belum support HTML5. Dari materi awal yang sudah kita pelajari tentang pengenalan ASP.NET MVC, kita bisa mendapat beberapa kesimpulan bahwa ASP.NET MVC itu dibangun di atas framework atau pattern MVC ya. Kemudian ASP.NET MVC itu mengusung asas simplicity gitu ya. Jadi clean URL karena menggunakan routing, kemudian clean HTML, kita bisa fleksibel menentukan tag HTML apa yang akan ditampilkan di browser gitu. Nah, kemudian separation of concern, jadi masing-masing bagian benar-benar terpisah tanpa adanya hard dependency tadi ya, tidak ada ketergantungan antar bagian sehingga mudah untuk dites gitu ya. Testability-nya lebih mudah dan lebih extensible.